Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky. Kali ini saya akan membahas sebuah topik mengenai tenaga pendidik atau seorang guru. Sebelum memasuki pembahasan, mungkin saya akan menjelaskan terkait kenapa saya bisa membuat video ini. Video ini didasari karena untuk memenuhi tugas mata kuliah etika dan profesi guru serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi teman-teman semuanya. Untuk itu mungkin aku juga ingin menekankan kepada teman-teman semuanya untuk saat ini karena sedang adanya program PPKM darurat, baiknya teman-teman semua tetap menjaga kesehatan dan tetap berada di rumah masing-masing. Oke, kali ini akan membahas sebuah permasalahan tentang pandangan ataupun upaya dan strategi untuk guru di masa depan. Untuk itu ada beberapa pemantik terlebih dahulu di awal-awal, yaitu peradaban yang kini kian maju membuat proses pendidikan menjadi hal yang terpenting yang seharusnya diperhatikan. Proses pendidikan yang dilakukan harus bisa menciptakan generasi bangsa dengan membangun karakter dan pengetahuan. Pada abad 21 ini secara khusus memunculkan sebuah pandangan baru kepada realitas pendidikan global yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan output pendidikan era digital. Paradigma belajar yang terbentuk pada umumnya adalah untuk berkompetisi. Seharusnya, padahal jika dilihat pada proses pembelajaran sekarang ini, memberikan wadah dan ruang untuk seluruh peserta didik mengembangkan diri bukan sebatas mengejar nilai. Jika kita melihat pendidikan Indonesia, kita akan teringat sosok yang sangat berjasa, yaitu Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dengan kutipan yang sering kita dengar berbunyi, ing ngarso sung tulodo, ing madya maun karso tuturi handayani. Yang artinya di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberi dorongan dan arahan. Melihat proses pendidikan yang telah berjalan puluhan tahun di Indonesia, hingga saat ini sudah berapa banyak pendidik atau guru yang telah menghasilkan generasi bangsa yang berkualitas. Itu semua tidak luput dari adanya landasan fundamental dari sistem pendidikan Indonesia terhadap ideologi negara, yaitu Pancasila. Melihat kondisi sekarang ini mengenai tantangan pendidikan di abad 21, maka timbul sebuah pertanyaan. Mungkin teman-teman semuanya pernah terpikirkan atau pernah membayangkan bahwa pertanyaan ini bisa memasuki pemikiran dari teman-teman semuanya, yaitu terkait bagaimana membentuk guru di masa depan yang dimana akan menghadapi perubahan secara global. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berbagai upaya dan strategi telah dikeluarkan. Misalnya dari sektor pemerintah, upaya peningkatan kualitas guru di Indonesia sendiri telah tertuang dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007 mengenai 4 standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang keempat kompetensi profesional. Sedangkan dari sektor akademisi, ada strategi yang harus dipersiapkan oleh guru di masa depan, yaitu ada 3. Kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi komunikasi, yang kedua menggunakan media teknologi informasi komunikasi sebagai pemanfaatan dalam pembelajaran, dan yang ketiga adalah penanaman karakter pada peserta didik. Untuk itu, segala strategi dan upaya telah dijelaskan di atas. Itu semua perlu juga adanya kontribusi antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi.
Seperti halnya tahapan proses menuju Indonesia Emas tahun 2045, itu dimulai dari pendidikan yang perlu dibenahi dari hulu hingga ke hilir. Karena Nelson Mandela pernah berkata, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh dalam merubah dunia. Dan ambruknya sistem pendidikan akan mengarah kepada ambruknya negara tersebut. Jadi, apapun tantangan pendidikan ke depannya, seharusnya itu semua adalah tanggung jawab bersama mencari solusi yang tepat untuk sistem pendidikan yang baik. Dari penjabaran yang di atas mungkin tidak terlalu banyak dan hanya sebatas bagaimana upaya ataupun jawaban dari pertanyaan terkait membentuk guru di masa depan. Selanjutnya, untuk menutup pembahasan kali ini, saya akan memberikan closing statement, yaitu pada saat ini pendidikan adalah persoalan utama dalam membangun sebuah bangsa, tidak terlepas dari para pendidik atau guru sebagai tulang punggung dan tokoh utama dalam pendidikan. Semua guru pastinya mempunyai cita-cita yang mulia, seperti halnya menurut Bapak Dirjen Dikti bahwa dengan program Kampus Merdeka adalah tujuan utama untuk menghasilkan insan pelajar Pancasila yang memiliki karakter yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Oleh karena itu, dengan tujuan dan harapan yang besar terhadap pendidikan Indonesia, marilah kita sebagai calon guru setidaknya sudah mulai mempunyai pandangan untuk memberikan kontribusi dan sumbangsinya terhadap bangsa. Baik teman-teman semuanya, mungkin hanya sebatas itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya jelaskan di atas tadi bisa bermanfaat dan bisa memberikan pemahaman dan pengetahuan baru kepada teman-teman semuanya, karena semua itu hanya berlandaskan perspektif dan opini saya saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.